fisiologi, ekologi, dan sebagainya. Ini pandangan Pak Antonius Suwanto menulis ini berdasarkan kajian molekuler. Nah, tetapi Pak Suwanto ini juga memikirkan sebuah klasifikasi, sebuah dasar evolusi itu universal, itu yang penting. Artinya universal itu berlaku untuk semua organisme. Nah, ini yang utama ya. Universal ini adalah pilihan dari Pak Antonius Suwanto dalam menulis. Inilah pandangan beliau gitu ya. Jadi Pak Antonius juga dasarnya itu adalah dari karyanya Wush, yaitu kalau adik-adik melihat daftar pustaka. Daftar pustakanya ini kan banyakkan tulisan dari Wush. Ya. Ini yang mendasari Pak Antonius Suwanto. Oke, tetapi dari bacaan ini saya memikirkan juga apakah nanti adik-adik itu berpikir ke arah ini. Ya, paling tidak sebagai dasar dalam kita menelah sebuah evolusi gitu, evolution gitu. Karena evolusi itu kan teorinya kan banyak sekali. Kemarin sudah saya di internet juga saya kira ada namanya yang disebut dengan adaptasi, itu pengaruhnya ya. Kemudian ada seleksi alam, ada ini saya bacakan saja. Jadi karena persaingan, kemudian seleksi alam. Jadi kalau kita lihat bukunya Darwin ya itu kebanyakan adalah karena seleksi alam gitu ya. Ini yang mendasari itu. Kemudian adanya mutasi ya, ini mutasi. Saya kira nanti misalnya itu secara teoritis mutasi apa sih? Nah, itu bisa dibuka di internet, itu sangat luas sekali. Kemudian ada migrasi, ya migrasi itu aliran gen ya, itu di teori juga saya kira sudah di. Kemudian ada yang namanya genetic drift. Biasanya genetic drift itu yang dimaksud adalah kalau kita contohnya aja ya, kalau kita melakukan inbreeding, itu inbreeding itu kalau satu keluarga itu kawin itu dapat menyebabkan gen-gen yang tidak atau yang resesif itu akan muncul dan sebagainya. Ini genetic drift gitu ya. Nah, mungkin dari dari tulisan Pak Antonius Suwanto itu dia membandingkan dengan dasar morfologi. Dasar morfologi itu tidak universal itu katanya. Tetapi molekuler yang dasarnya adalah RNA itu adalah merupakan dasar daripada universal itu yang disampaikan oleh Pak Suwanto. Nah, mungkin itu pendahuluan saya. Sebaiknya Anda nanti diskusi gitu ya, diskusi. Saya mendengarkan apa yang Anda pikirkan gitu, bebas kita akan menelaah gitu ya. Tapi di sini juga
kalau kita lihat tulisannya Pak Antonius itu juga coba perhatikan pustakanya, penulisan pustaka. Nah, itu nanti Anda kalau membuat skripsi, itu tulisannya modelnya gini. Jadi nanti di dalam proposal dan sebagainya ini tolong diperhatikan juga, oh penulisannya seperti ini sih. Nah, ini menarik juga. Ini di sisi dari sisi dari teoritis ya, ini ada pustaka dan sebagainya. Nah, ini Mas Eka gimana ini cara bisa mengatur daripada diskusi ini, Mas Eka. Apa pendapat adik-adik semua tentang tulisannya Pak Antonius Suwanto? Sedangkan dari dari jadwalnya Prof. Sudiman itu adalah evolusi dari kelompok tumbuhan tingkat rendah. Artinya tumbuhan tingkat rendah, saya kira adik-adik sudah mendapatkan biosistematik maupun sistematika ya. Jadi kelompok hewan tingkat rendah, kemudian algi itu kalau pada tumbuhan gitu ya. Ada paku-pakuan, ada lumut dan sebagainya. Ini seperti apa sih evolusinya? Apakah menggunakan karakter di dalam menjelaskan evolusi di antara tumbuhan rendah itu? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa karakter itu adalah dasar di dalam kita menelaah sebuah evolusi gitu ya. Contohnya misalnya gini ya, Anda harus bisa menjelaskan tentang primitif dan maju. Nah, ini primitif dan maju itu merupakan hal yang digunakan di dalam menelaah evolusi. Contohnya misalnya prokariotik. Nah, ini prokariotik kan intinya itu masih belum tertutup oleh selaput. Eukariotik. Nah, ini eukariotik intinya sudah ada lapisan yang nah, Anda harus bisa menentukan itu. Itu kan sebuah karakter sebetulnya. Jadi inti tertutup lapisan sama inti yang belum tertutup oleh lapisan itu maju yang mana? Yaitu antara primitif dan maju. Tentunya kalau hal demikian itu kan yang primitif itu yang belum tertutup oleh selaput yang gitu ya. Itu karakter artinya. Yang maju itu adalah yang sudah tertutup oleh selaput inti gitu itu maju sama tidak maju, primitif sama maju gitu ya. Nah, itu kalau dasarnya itu adalah selaput. Mungkin kalau pada paku-pakuan misalnya ya, karakternya itu kan dibandingkan dengan Bryophyta. Bryophyta akarnya masih berupa rhizoid. Tetapi kalau paku-pakuan akarnya sudah jelas. Nah, itu antara akar yang itu kan sebetulnya karakter gitu. Akar itu kan karakter serabut atau karakter yang masih primitif dan akar yang sudah jelas. Nah, itu. Ada yang mungkin bisa juga berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu adalah karakter ya. Ya, seperti halnya berkas pengangkut tersebar itu monokotil gitu ya. Ini saya ngambil contoh yang mudah ya. Ya, tapi yang sudah teratur itu dikotil. Nah, itu nanti Anda harus bisa menentukan itu maju dan primitifnya. Jadi di dalam membuat klasifikasi atau evolusi itu memang Anda
mempunyai keberanian tersendiri. Nah, buku-buku yang ditulis orang itu kadang-kadang monokutil itu dianggap maju, dikutil dianggap primitif, nah gitu. Dikutil dianggap primitif, yang monokutil dianggap maju, gitu. Itu adalah sebuah dasar karakter saja. Gitu. Nah ini, nah mungkin Anda saya kira bisa mencari di internet ya. Karakter itu apa sih? Karakternya apa sih sebetulnya? Kalau saya di tulisan saya itu kan saya pernah menulis juga itu di taksonomi. Jadi karakter itu sesuatu yang bisa digunakan untuk memisahkan satu dengan yang lain. Jadi kelompok satu dengan kelompok lain itu bisa dipisahkan oleh karakter itu atau ciri gitu ya, ciri. Tadi kan tertutup selaput sama tidak tertutup selaput, itu pada intinya itu adalah karakter yang bisa untuk memisahkan. Nah, mungkin sebagai pendahuluan yaitu dari kami, mungkin Mas Eka ini bisa menjelaskan ya apakah pada tulisannya Pak Antonio Suwanto atau pendapat teori-teori yang mendukungnya. Monggo Mas Eka, apakah bisa didengar gitu? Oke, nanti ada pendapat dari adik-adik yang lain seperti apa sih? Jadi ini kan kita sama-sama belajar dan juga apa namanya, lebih baik kita berdiskusi karena evolusi itu kan waktunya sangat panjang sekali. Jadi tidak hanya 1-2 kali tahun, 100 tahun, jutaan tahun, bilion tahun. Ini yang dikaji sehingga kita perlu membahas secara banyak banyak multi gitu ya. Mungkin Mas Eka bisa. Atau suara saya yang anu ya, saya pakai komputer tapi suaranya lewat HP. Memang komputer saya kurang apa namanya. Mungkin Mas Eka mau Ya Pak, mungkin saya ingin berpendapat ini Pak. Kalau ya mungkin kalau ya kan yang saya baca di mana di jurnal apa nih Suwanto ini kan apa disebutkan kalau ya Gus ini kalau Gus itu apa membagi makhluk hidup itu kan menjadi 3 domain ya Pak. Itu dari domain archaea, bakteria dan eukaria. Nah, kalau saya baca sendiri di klasifikasi terbaru di 7 kingdom itu dibaginya menjadi 2 ya Pak, yang Pak Jati bilang itu. Jadi dibaginya menjadi 10 kingdom.
Eukaryota itu yang terdiri dari archaea sama bakteri. Kemudian yang sebagai kingdom eukariota itu kingdom yang lainnya seperti itu Pak. Ada perbedaan ya di situ. Monggo bisa dilempar ke teman-temannya gitu. Ini kan pendapatnya ada 3 domain ya ini ya. Ada bakteria, archaea, dan eukarya. Ya, monggo teman-teman adik-adik sekalian seperti apa pendapatnya. Halo, permisi, apakah saya terdengar? Ya. Halo? Oke. Permisi Pak, saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A, izin mungkin menanggapi atau menambahkan dari pendapat terkait penambahan domain atau peningkatan domain yang dijelaskan sama Afif dari materi Pak Suwanto, Antoni Suwanto. Kalau dari pendapat pribadi saya itu sebenarnya kan kalau dilihat dari teori evolusi itu kan tadi kata Bapak kan itu bisa berjuta-juta tahun ya Pak. Dalam artian itu artinya banyak pertimbangan dan banyak teori-teori yang dimasukkan dari beberapa peneliti. Yang dimana tentu saja ini penambahan domain pastinya tidak lepas dari analisis molekuler pastinya. Karena kalau mungkin secara morfologi itu banyak batasannya dalam artian pasti itu tidak bisa bersifat tidak universal. Nah, kalau dari pendapat saya itu ini pastinya ada hubungan sama molekuler, di mana bisa jadi yang awalnya itu domainnya itu hanya 3 dan ternyata dilihat dari segi mungkin dari spesies atau dari tingkat famili itu ternyata dari segi molekuler tuh ada perbedaan pada beberapa basa nitrogen atau mungkin bisa itu single nucleotide polymorphism. Nah, disinilah bisa jadi ada memunculkan semacam perbedaan jadi yang tadi dijelaskan sama Bapak terkait karakteristik yang dalam ini sekarang sifatnya molekuler itu memberikan peneliti-peneliti itu berpendapat memberikan suatu teori yang sekarang dipercaya bahwa ini organisme ini itu berbeda dari domain yang satu sehingga perlu dibagi akan atau divisi baru akan domain yang lebih advance, lebih maju yang bisa dapat membedakan secara lebih spesifik akan organisme ini sehingga ada beberapa teori yang kalau saya pribadi ya Pak, seperti contoh itu teori Lamarck yang dikatakan itu kalau contoh yang kan yang jerapah bisa panjang lehernya itu kan yang ini dari segi hewan ya Pak. Itu kan dilihat kayak tidak mungkin ya Pak dulu tuh. Banyak yang menolak teori beliau. Cuman kalau dihubungkan sama molekuler itu ada kemungkinan walaupun perlu dibuktikan secara nyata atau empiris dari beberapa catatan-catatan sebelumnya Pak. Jadi kalau saya pribadi sih ini molekulernya sudah pasti bermain cukup kuat ya Pak untuk domain yang penambahan domain ini. Apalagi di bagian tumbuhan yang bisa dilihat bahwa ini sangat kompleks ya sehingga bisa jadi ke depan nanti malah ada menambah domain lagi yang mungkin awalnya 7 sekarang jadi ada 10 bisa jadi. Kita tidak tahu itu kembali ke penambahan pemahaman dari beberapa peneliti-peneliti yang telah berdiskusi Pak dari saya untuk peneliti dari segi evolusi ya Pak. Pertambahan saya Pak. Oke. Nah, sekarang ini kan kalau kita berbicara tumbuhan ya, tumbuhan aja sekarang jamur itu sudah terpisah karena belionya jamur itu tidak mempunyai zat hijau daun atau klorofil gitu ya. Ini yang kalau digambarkan ini pohon filogenetik memang cendawan atau jamur itu juga terpisah gitu ya. Sementara buku-buku Gembong itu bukunya itu antara tumbuhan dan cendawan itu masih jadi satu gitu ya. Ini ilmu itu semakin berkembang terus ya Mas ya. Nanti tadi pembagian domainnya akan selalu berubah gitu ya. Itulah
apa namanya semakin modern ya, itu terutama anak-anak muda ini seperti adik-adik sekalian Mas Yudhistira, Mas Eka ini, terus kajiannya tidak terbatas pada molekuler saja, terus berkembang terus. Apakah nanti morfologi, anatomi dan apa namanya karakter yang lain itu akan digabung, kemudian dilakukan apa namanya perubahan-perubahan lagi lah. Sementara ini misalnya buku Flora Malaysiana, buku Bakar itu ya, itu adalah buku-buku lama gitu ya. Kalau mungkin nanti pembagiannya itu dasarnya lain, tentunya buku itu nggak dipakai lagi gitu ya. Itu buku-buku kuno gitu ya. Tapi sementara ini masih dipakai. Kita menunggu sebetulnya. Kita menunggu hasil-hasil biasanya yang muda-muda itu agak apa namanya penelitiannya itu yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kita sudah diberi komputer ya modern sekali gitu ya. Apalagi komputer yang canggih-canggih gitu. Programnya pun aplikasinya itu wah sangat luar biasa. Misalnya kita mau menggambar pohon filogenetik itu dimasukkan komputer sudah langsung ada gambarnya itu. Itu teknologi sekarang ya sangat luar biasa gitu ya. Tapi dari data apa dari bahan-bahan yang memang kadang-kadang penelitian mahasiswa atau S1, S2, S3 itu mahasiswa dibuat gendeng dulu gitu ya. Gendeng itu artinya mencoba. Kalau yang tua-tua ini ya pokoknya itu aja buku yang sudah ada gitu. Tapi yang muda-muda itu wah bermimpi ke depan gitu, mimpinya itu ke depan gitu ya. Ya ini kalau hanya batasan morfologi itu mungkin adik-adik mahasiswa tidak puas gitu ya, tapi dia mencari bentuk yang lain gitu, mencari-cari gitu ya. Itulah semangat anak-anak muda ya. Ini menarik gitu ya. Oke, monggo ke depan. Nah ini ke depan tergantung daripada penelitian para ahli nanti gitu ya, apa pembagian 3, apa pembagiannya menjadi 10 Mas ya. Ini yang biasanya orang-orang barat itu lebih mengawali gitu ya. Kita menunggu gitu ya. Ya ini menjadi apa ya? Mungkin adik-adik kalau punya apa namanya pemikiran-pemikiran ya. Karena kalau yang molekuler itu kan nanti bedanya Prof. Sudiman sama Bu Win. Tapi yang morfologi dan anatomi ini saya dengan Bu In gitu ya. Nah, itu apa namanya masih klasik gitu ya. Kalau yang molekuler itu memang. Monggo yang lain barangkali ada ide dari tulisannya Pak Antonius ini berkaitan dengan mungkin organisme tingkat rendah itu zaman dulu memang gitu. Jadi kalau kita kuliah itu zaman dulu ya, itu dibagi menjadi 2, taksonomi tumbuhan tingkat rendah. Yang kedua, taksonomi tumbuhan tingkat tinggi gitu dulu gitu ya, dibagi 2 itu. Kalau tingkat tinggi itu gimnos, angios, kemudian ya gimnos, angios. Pada waktu itu jamur masih dimasukkan. Tapi sekarang sudah tidak dimasukkan karena hewan itu kalau menurut Pak Antonius Suwanto, jamur dan hewan itu lebih dekat gitu. Kalau saya baca itu jamur sama hewan kok lebih dekat daripada tumbuhan gitu ya. Ini kan ada juga ya. Saya baru baca-baca itu menarik juga. Jadi nanti kalau ada buku-buku yang cendawan dimasukkan di dalam taksonomi tumbuhan, ya ini harus dipisahkan gitu ya. Nanti dunia jamur tersendiri, dunia tumbuhan tersendiri gitu ya. Ini
yang mungkin buku-buku modern saya kira sudah berubah seperti itu. Oke, monggo yang lain. Oke, Mbak Frida, bagaimana ini? Atau Mbak Regina? Mas Abdullah? Nah, kalau belum, ini saya lihat ada gambaran ya, gambaran tonggak sejarah dalam evolusi biologi. Ini kan nenek moyang itu kan dalam bentuk apa namanya organisme yang anaerob. Nah, ini mungkin kalau ada organisme anaerob sekarang, barang itu sisa-sisa zaman dahulu kala gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan fotosintesis, tapi menggunakan anaerob itu artinya ya, tidak menggunakan oksigen apa begitu ya. Nah, itu dianggap sebagai organisme yang primitif. Nah, ini dari gambar tonggak sejarah ini kita bisa melihat ya, melihat apa namanya awal kehidupan gitu ya. Nah, awal kehidupan itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah Pak Antonius itu kelihatannya menggunakan dasar yang disebut dengan ini sebagai kronometer evolusi gitu ya. Di dalam kronometer evolusi itu yang digunakan adalah rRNA. Nah, ini yang utama barangkali ya. Tetapi dalam penelah evolusi yang paling mudah itu kelihatannya kalau saya baca itu yang itu kan ada 16S, ada 5S, ada 23S. Nah, itu kelihatannya di sini kelebihan di dalam penelitian ini lebih condong ke rRNA 16S ya. Ini kelihatannya di dalam mungkin nanti kalau sudah S2 S1 saya kira juga mungkin kalau mau penelitian ini juga S2 atau S3 ini dia menggunakan 16S pada umumnya gitu ya. Ini kalau yang saya baca di tulisan ini. Jadi lebih condong ke situ. Nah, kronometer ini sebuah kajian yang universal, artinya tumbuhan, hewan, organisme di dunia itu universal menggunakan ini gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya kuliah ini kan kita batasi pada tumbuhan ya. Kalau pada tumbuhan tingkat rendah mungkin ya nanti Prof. Sudirman barangkali dia akan membuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan molekuler. Kalau hewan, saya kira Pak Nia dengan Pak Amin saya kira sudah disinggung gitu ya.
Oke, barangkali ada yang punya pendapat lain, mungkin bisa dikaitkan dengan tumbuhan. Permisi Pak, nama saya Puspa. Apakah suara saya dapat terdengar? Bagus suaranya. Iya Pak, jadi kemarin itu saya kan juga ambil ini ya Pak, mata kuliah sidik jari molekuler. Terus di jurnal ini juga membahas tentang biomarker pada tumbuhan. Kemudian di jurnal ini juga dijelaskan kalau misalnya pembuktian secara molekuler itu akan lebih tepat gitu, bukan hanya tentang morfologinya saja gitu. Jadi apalagi kalau yang kemarin saya sempat bahas juga kalau misalnya untuk tumbuhan sendiri itu biomarkernya itu sangat sulit ya Pak, karena banyak sekali variasi dari tumbuhan itu sendiri. Jadi kemarin itu ada dua lokus sampai 3 lokus yang bisa menjadi penanda dari tumbuhan seperti itu Pak. Jadi menurut saya kajian molekuler ini cukup menarik untuk mengetahui evolusi atau filogeni dari suatu organisme gitu Pak. Terima kasih. Ya, berarti Mbak Puspa ini lebih condong menggunakan marker ya, marker molekuler gitu ya. Tapi barangkali ada pendapat yang lain ya. Wah Pak, saya dasarnya morfologi saja itu ya juga barangkali. Ya memang perkembangan teknologi sekarang sangat luar biasa ya. Mungkin kalau kadang-kadang itu saya juga berpendapat itu ya, kalau morfologi itu apakah memang untuk menjelaskan itu kadang-kadang ya masuk akal gitu ya secara morfologi. Tapi kalau saya sendiri itu terus melihat karakter dari anatomi, karakter dari ekologi, karakter dari molekuler, jadi genetik itu, jadi sebetulnya saya kepengen juga gitu ya, kepengen untuk ke sana, tapi karena saya kan sudah tua gitu ya untuk belajar ke arah molekuler itu ya waktunya sudah nggak ada gitu ya. Mungkin ini saya turunkan ke adik-adik gitu ya. Nah mungkin karakter-karakter morfologi yang bisa dikaji barangkali ya mungkin ada mahasiswa yang Pak saya kajiannya tidak molekuler karena yang morfologi itu yang lebih gampang gitu, yang kelihatan gitu ya. Cukup dengan mikroskop cahaya atau mikroskop yang perbesarannya itu tidak lebih dari 1000 kali gitu ya. Kalau molekuler itu kan harus menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Kalau di lab taksonomi itu, karena kami juga bekerja untuk melihat perbandingan polen gitu ya, itu 1000 kali sudah bagus sekali gitu. Biasanya 400 kali. Itu kajian morfologi kita menggunakan mikroskop yang saya anggap masih sederhana gitu ya, kalau 400 kali, 1000 kali gitu ya. Tapi kalau sudah ribuan kali itu seperti mikroskop SEM ya, itu yang lebih bisa kita gunakan secara dalam lagi. Nah inilah barangkali itu nanti kalau Mbak Puspa ini pengennya kan populer gitu ya. Barangkali ada adik-adik yang Pak saya senang evolusi yang morfologi saja yang lebih bisa kita lihat dengan mata biasa itu ya. Oke Mbak Puspa ya, cukup menarik tadi. Mungkin ke depan barangkali ya morfologi itu sudah dipindah di SMA gitu ya.
Kalau yang di perguruan tinggi sudah kajiannya sudah lebih advance lagi, lebih canggih lagi gitu ya. Ya. Mungkin sekarang seperti anatomi itu sekarang kan dengan taksonomi kan sudah mata kuliahnya kan sudah digabung gitu ya. Kalau dulu tuh mata kuliahnya itu kuno-kuno, tapi sekarang kelihatannya ada biosistematika, kemudian ada flora, nah itu cukup flora. Flora itu nanti seperti anatomi dan morfologi itu jadikan satu gitu ya. Karena morfologi itu kan sesuatu yang bisa dilihat. Anatomi harus menggunakan mikroskop ya. Tetapi dasarnya kan sama saja gitu ya. Itu morfologi, cuma itu adalah morfologi dalam dan morfologi luar gitu ya. Itu jadi saya setuju kalau digabung gitu antara morfologi dan anatomi itu kan sebetulnya sama-sama, cuma menggunakan mata, kemudian kalau anatomi menggunakan mikroskop, tapi kan bentuknya sama. Ya itu nanti untuk ke depan ini memang harus terjadi perubahan-perubahan itu. Ya, terima kasih Mbak Puspa, ini sudah dari kajiannya sudah kepingin ke molekuler gitu ya. Puspa itu artinya kan bunga. Barangkali ada lagi yang punya pendapat-pendapat lain. Ini Mbak Dea, ini Mbak Desti, monggo. Ya, biar kita berpendapat gitu ya. Pendapat nanti digunakan untuk perubahan kurikulum dan juga Mas Yul, gimana Mas Yul? Mas Zulkarnain Nasrullah, apa pendapatnya? Mbak Suti, yuk.
Permisi Bapak. Oke. Iya, saya Nafika Aulia. Sebenarnya saya tuh tertarik dengan yang penjelasan Pak Suwanto di jurnalnya itu yang mengklasifikasikan kalau siapa itu fungi itu lebih dekat dengan animalia gitu Pak. Sebenarnya saya dulu pernah membaca buku kalau nggak salah itu Campbell Pak. Nah itu dijelaskan kalau ternyata morfologi fungi itu di dinding selnya itu kan ada hifa-hifa seperti itu, terusan atas hifa. Nah, ternyata dia itu juga diperkuat oleh zat kitin gitu. Sementara itu pada serangga dan beberapa arthropoda itu di dinding di kerangka tubuhnya itu juga ditemukan zat kitin gitu, Pak. Jadi saya berpikirnya kenapa Pak Suwanto itu menjelaskan demikian mungkin karena alasan itu tadi ya Pak, zat kitin yang sama-sama ditemukan di fungi dan juga serangga begitu Pak. Terima kasih. Ya, Mbak Mika ya. Menarik ini. Betul juga ya. Jadi zat kitin itu ada di hewan maupun di jamur gitu ya. Sedangkan jamur sendiri tidak mempunyai zat kitin gitu ya. Ya ini yang menarik gitu ya. Sehingga ada buku-buku yang khusus jamur saja supaya dipisahkan dengan tumbuhan gitu ya. Mungkin kalau Pak Gembong itu tulisan lama gitu ya, masih digabung. Tapi seyogianya kalau pendapat saya juga memang harus dirubah gitu ya. Nah, itulah fungsi kalau Pak Gembong kan sudah meninggal, bukunya masih tetap itu. Ya tentunya nanti jangan menunggu, mungkin Mbak Nafika juga membuat buku. Ya nanti setelah lulus buat buku, oh ini jamur harus disendirikan dengan menggunakan bukunya Pak Gembong jadi satu. Tapi itulah proses proses keilmuan itu memang dari yang sederhana kemudian menjadi yang kompleks itu ya memang betul gitu ya. Dulu menggunakan dasar morfologi saja, tetapi setelah dibuka ilmunya gitu kan akan ternyata kasusnya itu sangat luar biasa ya. Oke ya Mbak Nafika ya, kalau mungkin nanti di internet saya kira itu juga banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu. Jadi Mbak Nafika kan ya, membaca ini jamur itu ternyata cabangnya itu berbeda dengan tumbuhan gitu ya. Kok lebih dekat hewan itu yang saya sendiri juga secara logika itu ya masih bertanya-tanya gitu. Masih bertanya-tanya gitu. Oh ya. Tetapi itu kan perlu diteliti secara detail gitu ya. Diteliti secara ilmiah gitu ya. Ternyata kalau dasarnya itu adalah zat kitin tadi ya memang akan pecah. Nah, zat kitin itu kalau di evolusi di gambar pohon itu nanti kan akan berubah gitu ya. Jadi kitin akan membuat cabang tersendiri gitu ya. Nah, seperti tumbuhan itu adanya klorofil akan membuat cabang tersendiri, itulah biasanya gambar-gambar evolusi itu kan seperti itu, filogenetik. Jadi ada cabang yang memisahkan gitu. Ya seperti gimnos ya. Seperti gimnos itu kan bijinya tertutup gitu ya. Bukan terbuka gitu ya. Nah, itu salah satu pendapat orang itu karakter yang mempunyai biji terbuka itu dikelompokkan dalam gimnos itu. Nah, seperti tadi itu ada kitin. Nah, kitin itu untuk membuat cabang tersendiri kalau di filogenetik. Nah, sama saja nanti cabangnya ke kelompok tumbuhan tinggi, ya tumbuhan tinggi Angiospermae itu kan bijinya tertutup. Nah itu
kalau bijinya tertutup itu akan membuat cabang lagi, itu yang jadi kelompok Angiospermae itu karena karakter itu. Kalau karakter apa namanya, karakter ginos itu tertutup. Jadi bijinya tertutup itu nanti membuat cabang tersendiri, itu yang disebut dengan karakter untuk pembeda. Yaitu ya. Jadi adik-adik harus bisa membuat sendiri ini, apa namanya, misalnya biji tertutup itu lebih primitif daripada biji terbuka, atau sebaliknya, biji tertutup, biji terbuka itu apakah lebih modern atau lebih primitif ya? Menurut beberapa teori atau buku-buku itu, biji yang tertutup itu lebih primitif daripada biji terbuka. Tapi kalau saya melihat itu apa namanya, di Angiospermae sendiri itu kadang-kadang ya ada yang menulis kelompok monokotil itu lebih tua itu daripada kelompok dikotil. Itu di dalam risalah buku-buku itu kadang-kadang saya juga bingung juga. Tapi saya menulis itu yang monokotil yang paling modern itu, saya cuma ya hanya berpendapat saja barangkali. Demikian pula pada kelompok-kelompok ya, kelompok Bryophyta misalnya ya, ada Bryophyta itu kan kelompok lumut-lumutan ya, itu perkembangan biakannya dengan spora. Gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke gimnos itu biji, spora lebih tua daripada biji. Gitu. Itu kalau kita buat cabang gitu ya, gitu. Jadi spora, perkembangan spora itu lebih primitif daripada perkembangan biji. Ya, itu kalau yang kita lihat secara mata biasa ya, mungkin nih kan itu perlu dikaji secara molekuler juga. Gitu. Bener enggak sih? Masa ini kalau di Angias itu berkeping 1 sama berkeping 2 itu gampangannya keping 1 sama keping 2 itu dipisahkan. Ya, tetapi apakah kajiannya secara anatomi atau molekuler atau genetik itu tidak benar, nah, itu karena terus berkembang terus. Oke. Ya mungkin juga nanti di pendapatnya Bush ini well ya, itu dibagi bakteria, archaea dan prokarya, barangkali nanti akan berubah lagi tadi Mas apa ini bagi menjadi 10 lah, itu ya penelitian kembali gitu ya. Ini diutamakan ahli-ahli biologi yang harus apa namanya, kemudian di sini tidak kalah pentingnya juga dasarnya itu fosil ya. Fosil juga mungkin adik-adik jarang sekali yang penelitian tentang fosil ini sebetulnya kalau bisa kerjasama dengan orang-orang fisika sebetulnya menarik ini, karena di fisika itu kalau melihat lab geologinya itu banyak pohon-pohon atau banyak tanaman-tanaman yang kuno-kuno gitu yang sudah menjadi fosil. Ini kita orang-orang biologi tidak pernah melihat itu. Kalau saya pernah melihat itu banyak simpanan-simpanan fosil itu ya. Ini umurnya berapa sih? Nah ini yang kemudian kalau kita jalan-jalan ke pantai itu kan ada pegunungan kapur. Pegunungan kapur itu
itu merupakan simpanan fosil sebetulnya. Nah, itu bisa diungkap terutama yang tertarik sama hewan atau mungkin tumbuhan juga, kita kira banyak di situ juga. Kalau kita melihat bongkahan-bongkahan apa namanya itu, bongkahan-bongkahan batu putih itu kan banyak, kadang-kadang rumah-rumah siput dan sebagainya itu kan, itu sebetulnya sesuatu organisme yang terawetkan. Mungkin kita nggak begitu paham, tetapi itu bisa dikaji atau diungkap, sebetulnya akan menarik itu ya di situ. Terus saya pernah juga kan lihat, saya tidak mengerti waktu itu. Pasirnya itu pasir agak kasar ya. Tetapi orang Barat malah, saya dengan kesana itu karena orang Barat ya, itu malah dia itu mengambil pasirnya, ternyata pasirnya setelah kita lihat dengan mata kacamata itu, ternyata itu adalah rumah-rumah hewan. Itu pikiran saya itu adalah apa namanya, hanya berupa pasir gitu ya. Ternyata orang Barat pun itu jalan-jalan tapi dia berpikir gitu ya, berpikir yang diinjak itu apa sih? Oh ternyata rumah-rumah apa namanya, binatang-binatang kecil yang sudah mati gitu ya. Nah itu saya sendiri juga merasa waduh, saya berarti kurang tanggap terhadap kehidupan. Ini menarik ya. Mungkin ada lagi yang ingin apa namanya, memberikan apa nih, sumbangan itu ya, sumbangan kita untuk berdiskusi gitu. Ini Mbak Nafika ada mengamati cabang itu, ternyata antara jamur dan tumbuhan itu cabangnya berbeda. Itu, nah cabangnya berbeda tadi, saya berpikiran juga bahwa ada karakter kitin itu yang memisahkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini di pohon filogenetik ya, ini antara gram positif bakteri hijau, bakteri ungu, Thermotogales, Flavobacteria itu juga satu cabang gitu ya, bakteria. Mungkin ini yang orang-orang mikrobiologi barangkali bisa nanti yang tertarik sama mikrobiologi ini. Oh ternyata cabang-cabang itu pun bakteri itu adalah terpisah-pisah. Nah, terpisah-pisah itu karena ada karakter yang memisahkan tadi, seperti jamur tadi kan ada kitinnya gitu. Mungkin di sini pun barangkali ada karakter yang misah gitu. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa mencoba untuk melihat kelompok tumbuhan yang tumbuhan rendah, yaitu mulai dari bakteri ya, mungkin bakteri sampai tumbuhan paku. Tumbuhan paku seperti apa sih percabangan mengapa kok
ada pemisahan biofita, ada pemisahan algi, ada pemisahan lumut, ada pemisahan tentang organisme yang lebih kecil lagi ini. Mungkin itu ada karakter-karakter yang memisahkan juga, gitu ya. Mungkin bisa dilihat-lihat. Ya. Cuma kalau kita mengkaji, biasanya mengkaji itu kan hanya dalam bentuk satu familia gitu ya, dalam bentuk familia atau dalam bentuk beberapa familia saja. Gitu. Karena ilmu dunia itu waduh, sangat luas sekali, sangat tidak terbatas gitu kalau kita sekolah sampai selesai maupun kita sampai mati, kalau belajar itu nggak sampai nggak habis-habis terus saja. Ya ini sebuah ilmu ya. Kita ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira mungkin nanti bisa mempelajari kelompok-kelompok tumbuhan rendah ya. Seperti apa sih evolusinya gitu ya. Kemudian minggu depan itu seyogianya ini yang minggu depan kan kelompok tumbuhan tinggi. Kelompok tumbuhan tinggi itu kelompok tumbuhan bunga ya. Mulai dari ginos, anios dibagi dua, dicotyledone dan monocotyledone. Ya gitu ya. Nah, barangkali adik-adik punya ide atau punya pendapat, nanti bisa dilakukan presentasi gitu ya, presentasi dari adik sekalian. Presentasi itu mungkin diwakili oleh kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tapi terbatas pada tumbuhan saja ya, bagaimana evolusinya itu ya. Ya, jadi ada nanti minggu depan ada 3 kelompok yang akan presentasi. Mungkin nanti bisa dibatasi. A itu adalah kelompok gymnospermae, yang B itu dicotyledone, yang C itu adalah monocotyledone. Bagaimana sih kajian evolusinya itu? Nah, nanti dari ketiga-tiganya kan bisa diulas gitu ya. Oh, ternyata ada cabang-cabang yang menjadikan gymnospermae, angiospermae yang nanti cabangnya menjadi monokotil dan diplotil. Barangkali itu oke dari saya kira ini saya. Halo.
Salib dulu nggih. Ya, Ya, Pak. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Nggih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat